Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Hardianti dengan NIM H1A1200030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Politik Agraria dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Rahman, SIP MIP. 1. Land to the tiller dalam konteks politik agraria dijelaskan untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan tuan tanah. Untuk kepentingan politis, fenomena ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan. Pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertahanan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem appanage, yaitu sistem pemberian kompensasi atau hadiah, di mana penggunaan atas tanah itu dihadiahkan kepada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dihasilkan. 3. Tujuan dari UUPA atau Undang-Undang Politik Agraria adalah meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan. 4. Cakupan dari politik etis adalah yang pertama yaitu irigasi atau perairan, yaitu pembangunan dan prasarana perairan. 2. Imigrasi, yaitu untuk mengajak penduduk bertransmigrasi. 3. Edukasi, yaitu membantu sarana pendidikan dan pengajaran. 5. Ciri khas gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme tahun 1830 mencangkup 1. Milerianisme atau ajaran akan datangnya zaman keemasan. 2. Mesianisme, yaitu kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. 3. Navitisme, yaitu gerakan untuk kembali ke adat kuno. Dan 4. Perang suci atau ajaran untuk berjihad. 6. BTI. Dalam kongres tersebut diputuskan dibentuk suatu organisasi petani yang bernama Barisan Tani Indonesia atau BTI. BTI merupakan anti kolonialisme. Oleh karena itu, ia bisa merangkul segala aliran ideologi apapun yang mempunyai perhatian terhadap nasib petani akibat kolonialisme. Yang ketujuh, alasan umum UUPA sangat terhambat adalah administrasi yang buruk, korupsi, dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi. Jadi pelaksanaan UUPA dan UUPH menimbulkan ketidakpuasan pada kedua pihak, yaitu buruh tani, petani kecil, dan pihak tuan tanah. Itulah alasan mengapa pelaksanaan UUPA sangat terlambat. 8. 5 kelas sosial pedesaan menurut Noer Fauzi dalam petani penguasa, yaitu 1. Tuan tanah, 2. Petani kaya, 3. Petani sedang, 4. Petani miskin, dan kelima yaitu buruh tani. 9. 3 golongan yang terjadi di tingkat elit tersebut antara lain yaitu: pertama, golongan radikal yang berasal dari unsur-unsur PKI, PNI, dan Partai Murba. Mereka mengusulkan pembagian tanah didasarkan atas prinsip tanah hanya untuk mereka yang menggarap. 2. Golongan konservasi yang terdiri dari unsur-unsur partai-partai Islam dan sebagian PNI. Mereka menolak tuduhan bahwa telah terjadi penghisapan karena penguasaan tanah yang luas. Mereka juga menolak pembatasan luas pemilik tanah. 3. Golongan kompromis. Golongan ini menerima pandangan golongan radikal, namun mereka menganjurkan penerapannya secara bertahap. Termasuk dalam golongan reformasi ini adalah Presiden Soekarno dan Menteri Agraria Sadjarwo. 10. Belum adanya kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
11. Gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agraria adalah adanya kesenjangan sosial atas kepemilikan tanah. Pada masa Orde Baru, sistemnya tegas, namun persoalannya diabaikan dan juga data-data yang ada di lapangan tidak akurat dengan kepemilikan tanah yang sesungguhnya serta masih banyak kerugian terhadap ketegasan pada masa Orde Baru. 12. UMKM atau usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu andalan dalam masa Orde Baru. Padahal sudah jelas UMKM tidak termasuk ke dalam sektor agraria. Hal ini karena UMKM dapat meningkatkan pendapatan ataupun wawasan tentang sumber daya manusia yang ada. 13. Reformasi agraria adalah proses penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Sedangkan pada saat ini yang belum dijalankan di Indonesia adalah dari segi penggunaan yang belum efektif karena sumber daya manusia di Indonesia masih belum tercapai terap kemakmurannya. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.